Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Oke, perkenalkan saya Hofidin atau biasa dipanggil Hofid. Saya adalah developer mobile dan juga full stack sebetulnya. Oke, selamat datang di channel iTechno. Di sini saya akan menyampaikan tutorial, yaitu tutorial membuat aplikasi menggunakan Flutter. Jadi, karena ini adalah video pertamaku di channel ini, maka untuk pertama kali saya langsung akan mencoba untuk membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi sederhana yang nanti akan munculkan sebuah list, kemudian detail view. Oke, langsung saja kita buka Android Studio. Di sini saya menggunakan Android Studio karena saya lebih nyaman menggunakan Android Studio, dan sebelumnya juga saya sudah terbiasa menggunakan develop Kotlin ya, develop Android native. Jadi di sini saya lebih nyaman menggunakan Android Studio. Kalian bisa menggunakan IDE lain seperti Visual Studio Code atau lainnya. Oke, langsung saja kita langsung membuat project baru di Android Studio. Kita tinggal klik New Flutter Project. Sebelumnya jangan lupa untuk menginstal SDK Flutter-nya ya, dan plugin untuk Flutter-nya, sehingga kita langsung bisa membuat aplikasi di Android Studio. Step-step itu tidak saya sampaikan di sini karena saya beranggapan bahwa kalian sudah bisa untuk menginstal sendiri SDK-nya. Oke, next. Kita langsung saja, ini default-nya adalah saya taruh di sini ya untuk SDK-nya. Jadi tinggal next saja. Oke. Kemudian untuk nama projectnya kita beri nama iTechno aja biar simple, nggak terlalu panjang. Kemudian ini lokasi projectnya. Lokasi projectnya kita arahkan di folder iTechno ya. iTechno ID. Oke, di sini. Oke, aman. Kemudian modul name-nya saya beri nama mungkin iTechno ya. Kemudian organization-nya iTechno mungkin ya. Ini terserah kalian. Oke, kita finish. Kita tunggu sebentar untuk Android Studio meng-create atau generate aplikasi kita pertama kita ya. Oke, sepertinya sudah beres. Oke, kemudian saya akan langsung run saja. Tunggu sebentar. Untuk kita supaya tahu tampilannya seperti apa. Oke, masih proses. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Kita langsung run saja untuk aplikasi generate dari Android Studio itu seperti apa. Oke, di sini saya akan menggunakan emulator iPhone karena ini menurut saya lebih enteng daripada emulator Android ya. Atau kalian juga bisa menggunakan emulator Android yang kalian menggunakan Windows, atau menggunakan langsung device Android kalian, itu lebih enteng karena emulator itu makan banyak memori ya. Oke, kita tunggu sebentar sambil mungkin saya menjelaskan. Di sini ada beberapa folder, yaitu Android, iOS, dan lib sama tes yang biasa kita pakai ya. Folder Android berisi konfigurasi Android, yaitu ada manifest, ada Gradle, ada lainnya. Kita untuk permission dan macam-macam di situ kita setting di situ. Untuk mengganti icon di Android juga ada di situ. Kemudian folder build, ini ada folder build ini otomatis ada ya. Kalau kita build aplikasi, dia akan otomatis muncul di sini. Ini berisi dari APK dan konfigurasi file hasil generate di situ. Kemudian iOS ini berisi konfigurasi file-file untuk iOS, seperti permission juga ada di situ. Untuk mengubah icon juga ada di situ. Kemudian lib ini adalah folder yang nantinya kita akan bekerja di situ. Semua file-file Dart nantinya akan ada di sini. Kemudian tes, folder tes ini digunakan untuk membuat unit test ya. Oke, mungkin saya perbesar sedikit biar agak kelihatan. Kemudian ini adalah hasil dari generate aplikasi kita. Seperti ini tampilannya. Oke.
kita akan hapus semuanya karena kita tidak akan membuat aplikasi yang seperti ini. Kita minimize yang ini, dan kita hapus yang tidak diperlukan. Ya, seperti komen-komen seperti ini kita hapus, kelas ini juga kita hapus semuanya, kita tidak perlu. Kemudian ini kita taruh scaffold dulu aja kali ya, seperti ini. Dan error, kemudian ini juga saya ganti biar nggak terlalu biru banget. Kita save, kosong. Kemudian untuk menghapus label debug di atas itu, kita tinggal menambahkan, kita disable ya, debug subject mode banner itu ke false. Oke, save, kosong. Oke, dan aplikasi pertama kita. Kemudian kita ke PubSpec. PubSpec ini adalah berisi untuk memasukkan seperti package atau library ada di sini, untuk deklarasi aset juga ada di sini. Kemudian untuk versi juga ada di sini. Misal kalian mau upload ke App Store atau Play Store, kita bisa nyeting versinya di sini. Dan setiap kali upload kita harus ganti ya, versinya harus dinaikkan. Kalau versinya tidak dinaikkan, dia akan di-reject. Oke, kita hapus-hapus yang tidak perlu, biar agak rapi. Oke, sepertinya sudah cukup. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat screen utama di sini ya. Jadi screen utama ini, kalau di example tadi, kita semuanya ada di sini ya. Jadi satu di sini. Jadi kita akan pisah. Kita membuat folder UI untuk screen kita. Terserah kalian mau diberi nama view, UI, screen, atau whatever lah. Sesuai preferensi kalian masing-masing. Oke, kita langsung saja membuat file lagi di sini, yaitu saya beri nama main screen. Jadi ini akan menjadi screen utama ya harusnya ya. Oke, seperti ini. Kita membuat kelas di sini dan namanya main screen. Kita extend stateless widget. Kemudian di main screen ini kita perlu override minimal satu metode ya, yaitu build. Returnnya adalah widget, dan kita akan taruh di sini scaffold seperti ini. Oke, kemudian di main kita kembali ke main tadi, main.dart. Kita scaffold ini kita ganti dengan main screen seperti ini. Oops, ada error guys. Ini kita hapus saja const ya. Dan ini biar nggak ada ini ya. Ini apa namanya sih? Nggak enak banget. Ada kuning-kuningnya gini. Nah, kita harus membuat konstruktornya di sini. Kita tinggal gitu aja, beres. Kemudian kita masih kosong aplikasi kita. Kita akan mengisi scaffold. Jadi scaffold ini adalah sebuah widget yang dimana dia ada untuk membentuk atau menyusun layout di Android ya. Sebenarnya ada juga Cupertino scaffold itu untuk yang iOS. Tapi di sini kita menggunakan scaffold aja dulu. Kemudian scaffold ini dia memiliki banyak properti, yaitu yang paling sering kita gunakan adalah appbar. Appbar ini adalah yang sebuah widget yang kita gunakan untuk membuat bar yang ada di atas ya. Kita langsung saja tambahkan appbar, kemudian di situ juga ada title. Title ini adalah kita butuh widget di sini, kita menggunakan text. Kita isi dengan seperti ini, sesimpel ini. Oke, kemudian akan muncul iTechno. Itu di sini sudah muncul ya. Oke, kalau di iOS dia akan di tengah, tapi kalau di Android dia akan di pinggir. Jadi nggak usah kaget ya kalau berbeda. Kemudian selain appbar kita punya juga namanya body. Nah, body ini adalah untuk tengah di sini, untuk isinya ya. Bodinya kita mungkin kita isi gini dulu ya, biar tahu. Jadi ini center ini juga widget, kemudian child ini saya kasih teks juga. Seperti ini aja mungkin. Nah, itu tampil di sini, ada di tengah ya. Kemudian mungkin scaffold ini untuk backgroundnya saya ganti
gray mungkin ya, gray. Tapi graynya itu jangan terlalu gray banget, kita kasih 100 deh ini. Oke, seperti ini. Ini juga saya tambahkan cons biar tidak biru-biru seperti kuning-kuning gini. Oke, next kita akan membuat sebentar. Oke, kita akan menambahkan bottom navigation bar untuk di bawah ya. Bottom navigation bar dia merah-merah seperti ini, dia butuh argumen items. Item ini berupa bottom navigation bar item, dia berupa list. Ini sebaiknya minimal 3 ya, seharusnya 3, minimal 3, terus maksimal adalah 5. Kalau kalian tidak mempunyai 3 gitu, mending jangan pakai ini, pakai yang lain, pakai menu apa seperti itu, atau drawer. Kemudian maksimal 5, karena kalau lebih dari 5 itu tampilannya sudah nggak bagus ya. Oke, kita tambahkan bottom navigation bar item. Di sini kita butuh icon. Kemudian kita tambahkan icon, mungkin home di sini. Di sini home. Kemudian kita butuh label juga yang isinya adalah string home seperti ini. Kita minimal ada 3. Kita copy aja. Kita beri nama mungkin terus ini favorit ini, kemudian ini customer ini kita mungkin ganti ya, ganti menjadi ini favoritnya, favorit seperti ini. Oke, langsung tampil di sini ya tanpa banyak alasan, jadi mereka langsung tampil. Jadi gampang banget untuk membuat sebuah tampilan di Flutter. Oke, next kita tambahkan floating action pattern. Floating action pattern. Di sini kita butuh icon juga kalau salah, child ya. Childnya itu ya kita isi dengan icon. Jadi icon ini juga sudah disediakan oleh Flutter, kita tinggal pakai. Misal seperti ini. Dan ini masih merah guys, masih merah. Ini kita butuh argumen on press. Jadi kalau pas ditekan gitu ya, dia mau ngapain gitu. Oke, kita simpan. Nah, sudah muncul di sini. Oke, ini adalah halaman pertama kita. Nanti kita akan menambahkan list, menambahkan apa namanya, cara menambahkan list, menghapus list dan sebagainya. Kemudian listnya mungkin nanti bisa diklik, muncul tampilan halaman baru seperti itu. Oke, sekarang sudah jadi semua ya. Kita nanti akan mencoba untuk menambahkan list di sini di body ini. Oke, kita langsung saja coba menggunakan list view builder. Kita perlu untuk buildernya seperti ini, sama index. Oke, returnnya ini adalah widget. Kita pakai text dulu. Seperti ini. Kemudian kita butuh lagi yaitu ini, kok error semua ini, kayaknya kebanyakan ya. Kita hapus satu. Oke. Kemudian kita butuh item count, kita masukkan dulu 20, langsung ke sini. Kita coba apa yang terjadi. Oke, udah tampil. Sudah tampil ada 20 item di situ ya. Fine. Kemudian kita akan membuat variabel di sini. List string
list seperti ini dulu ya. Kemudian kita akan menambahkan event pada FAB. Sini on press, ini jika di press dia listnya akan nambah string dia. Seperti ini. Oke. Tapi ini belum jalan, harusnya belum jalan karena ini masih menggunakan stateless. Kita harus convert ini menjadi stateful supaya dia bisa nambah listnya. Gimana caranya convert? Kalau di Android Studio kita tinggal klik di stateless ini, di extendnya stateless, kemudian pencet option return. Terus pilih stateful. Oke, sudah jadi stateful. Ini dinaikkan ke sini variabelnya. Kemudian ini kita tambahkan set state. Ini masukkan ke dalam seperti ini. Kita coba. Sebentar. Ini add state. Oke. Harusnya sudah bisa ya, kita run ulang. Oh, ternyata belum bisa guys. Ini set state masih di sini. Sebentar. Oh, sorry. Karena ini masih menggunakan hardcode, kita ganti di sini list, kemudian index. List index, kemudian ini juga list point. Oke, ini masih error. Kenapa error? String is not widget. Oke, kita pakainya ini ya, text seperti ini. Oke, sudah bisa nambah. Kita coba untuk styling ini ya, styling listnya supaya kelihatan lebih menarik. Kita akan menggunakan card seperti ini. Kelihatan ini mungkin backgroundnya saya ganti dengan warna biru aja biar lebih kelihatan perbedaannya, degradasinya. Oke, kemudian cardnya ini saya beri padding. Ternyata ada padding di sini, paddingnya di sini berarti seperti ini. Oke, ini jika kita menggunakan card ya, tapi lebih menarik lagi kalau kita menggunakan tile. Ada namanya list tile ya. Kita coba menggunakan list tile. Kita hapus dulu. Oke, ini dihapus juga. Dan kita bungkus menggunakan list tile seperti ini. Ini bukan child lagi, tapi ini title ya. Ini title. Kita coba seperti ini. Oh sorry, ini tetap masih dibungkus oleh card. Oke, jadi seperti ini masih dibungkus pakai card. Kemudian di title ini akan kita tambahkan lagi. Di sini ada banyak di title-nya. Kita bisa menambahkan di title, ada subtitle. This is subtitle. Kemudian kita bisa menambahkan lagi prefix, bukan prefix, suffix. Oops, sorry. Kita bisa menambahkan leading, leadingnya mungkin flutter logo seperti ini. Oke, biar lebih jelas flutter logonya kita bungkus menggunakan circle avatar seperti ini. Circle avatarnya kita perbesar sedikit menggunakan radius katakanlah 24 seperti ini. Kemudian misal kita mau menambahkan di sebelah kanan ini mungkin ada tombol
untuk membuka halaman detail itu ya. Kita bisa menambahkannya di trailing berupa icon button seperti ini, kemudian icons chevron right seperti ini, dan ini perlu juga ada on press. Kita kosongkan dulu aja on press ya, seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini ya. Kita mungkin akan tambahkan juga indeksnya di sini biar kelihatan itu indeks berapa. Oke. Sudah oke. Cuman ini belum ada tombol untuk menghapus ya. Kita akan tambahkan tombol clear di atas ini di app bar untuk menghapus data yang tampil. Berarti kita tambahkan di sini di app bar, kita tambahkan action button. Di sini actions. Kemudian pakai icon button. Kosongkan dulu, terus icons kita menggunakan ini misal. Oke, sudah tampil di sini iconnya. Kita tinggal menambahkan actionnya di sini ya, yaitu pakai set state, kemudian ini list clear seperti ini. Kita coba. Oke, sudah berhasil. Oke, kemudian gimana kalau misal pada saat diklik kita memunculkan halaman detail, yaitu dengan cara kita menambahkan file baru lagi di sini, yaitu detail screen. Kita bikin screen baru ya, detail screen extends tablet saja, set widget. Oke, ini kita override, kita return scaffold. Oke, pakai upper title, kita pakai biasa aja, detail screen. Kemudian ini tambahkan aja biar lebih enak dipandang mata, nggak kuning-kuning gitu. Terus bodinya kita body pakai center chartnya teks saja. Oke, seperti ini dulu. Kemudian kita tambahkan parameter di sini ya, variabel, biar nanti untuk untuk menangkap parameter yang di-passing dari main screen, yaitu berupa string dulu. Kita pakai title, dan jangan lupa masukkan ke sini sebagai konstruktor ya. Kemudian masukkan ke sini title. Oke, beres. Kita kembali ke main screen. Nah, gimana caranya untuk membuka halaman baru? Yaitu dengan cara di sini ya, di sini betul. Kita menggunakan navigator push on text, terus route itu kita pakai menggunakan material material page route. Filternya kita kosongin aja seperti ini. Kita langsung buka detail screen yang ini. Titlenya kita ambil dari
list, kemudian index. Oke, seperti ini. Sepertinya udah cukup, kita coba. Oke, iTechno. Oh, kita cuma passing, karena kita cuma passing listnya aja ya. Kita nggak passing apa itu namanya, indeksnya. Oke. Gimana kalau kita ingin menghapus satu persatu, nggak menghapus semuanya seperti ini. Untuk menghapus satu persatu, kita akan menggunakan gestur. Gesturnya ada di card sini. Kita menggunakan gestur detektor. Kemudian di sini ada on. Bukan gestur detektor, tapi dismissible. Kita tambahkan on dismiss. Ini harusnya ada direction, tapi kita abaikan, pakai underscore aja. Oh, ada key juga, ini harus tambahkan. Kayaknya harusnya di sini. Kita pakai unique key. Dan on dismiss ini kita hapus list yang ada di index tadi. Index. Bukan seperti ini, tapi remove add index seperti ini. Kita coba untuk hapus. Oke, sudah terhapus. Seperti itu ya. Oke, bagaimana kalau kita yang ingin passing ke halaman berikutnya, itu ada sebuah data, bukan string. Jadi kalau kita ingin passing sebuah data, kita harus membuat model terlebih dahulu. Jadi kita harus membuat modelnya di sini. Untuk membuat model, kita akan membuat foldernya dulu di sini. Biasanya saya menggunakan nama data, kemudian di dalam data itu ada model. Sebetulnya di dalam data ini ada macam-macam ya, ada repository, ada data source, itu bisa dari lokal, dari remote, bisa dari database, dan macam-macam di sini. Kita akan menggunakan seperti ini dulu untuk saat ini. Oke, kita beri nama modelnya, kita beri nama apa ya? My model mungkin ya. My item. Dan seperti biasa kita membuat kelas my item. Ini nggak pakai extend, langsung saja. Kita mungkin untuk saat ini hanya dua saja ya, ID sama title mungkin. Ini ID sama title berupa string. Dan kita kita bikin konstruktornya di sini. Dan ini menggunakan name konstruktor biar enak. Oke, ini udah cukup. Kemudian kita coba di sini di main screen ini kita tambahkan di sini untuk ID integer last ID sama dengan pakai 1 dulu, dan kemudian ini stringnya kita ganti dengan my item. Oke, ini pasti ada yang error beberapa, kita beresin dulu yang error. Ini menjadi my item, ID-nya adalah last ID, kemudian title-nya adalah item sifat ini aja. Kemudian jangan lupa menggunakan last ID plus. Oh, nggak bisa. Oh, itu final. Sorry. Ini harusnya bukan final. Oke, sudah beres. Sekarang ini kita beresin juga yang detail screen. Ini sekarang berarti menggunakan my item. Terus ini jadinya item. Ini juga item. Kemudian ini yang kita tampilkan berarti
seperti ini, item title. Tambah lagi di sini item ID seperti ini. Dan di main screen ini kita ganti lagi guys menjadi item, dan kita bisa gini sih, list index gini masih. Bentar, index ini kenapa ada error, ini kebanyakan ini kali ya, kurang malah. Oke, dan buildnya error, kita coba rebuild. Kita build ulang. Oke, kita coba. Oh, itu instance of my item yang ditampilkan ini. Nah, ini harusnya dia list index. Biar lebih enak, kita bikin variabel di sini. Final item sama dengan list index seperti ini, biar lebih enak. Item title item ID, kita udah nggak butuh ini, dan di sini lebih enak kita pastinya item juga. Save. Oke, udah beres. Oke, sudah berjalan dengan baik ya, ini semua sudah berjalan dengan lancar. Sekarang mungkin bonus satu lagi, kita akan membuat splash screen. Splash screen kita taruh di sini juga. Splash screen biasanya ada yang panggil, ada yang memberi nama bukan splash screen tapi onboarding screen juga ya. Sama aja, kita bikin splash screen di sini. Splash screen. Seperti ini aja. Class splash screen. Extendnya stateless dulu. Stateless widget seperti biasa, kita override ini. Returnnya scaffold. Oke. Kemudian pastinya splash screen itu kita butuh sebuah apa namanya itu, logo ya. Oke, kita akan import logo terlebih dahulu. Kita buka PubSpec. Kemudian di bagian ini ya, Flutter paling bawah ini, di sini ada uses material design ini. Kita di bawahnya aja seperti ini, tambahkan assets, dan enter. Pastikan ini 2 tab ya, 1, 2, dan seperti ini. Assets, image, seperti ini. Kemudian kita bikin juga di sini. Jangan lupa bikin sebuah folder di root ya. Bentar, ini kayaknya masih jalan. Oke, di root ini jangan lupa bikin folder yang sama ya, assets, image, seperti ini, dan kita paste di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di splash screen di sini. Untuk saat ini mungkin kita main screen itu kita ganti menggunakan splash screen seperti ini biar ketahuan. Oke, dia masih kosong. Splash screen, kita butuh body di sini, kemudian pastinya kita taruh di tengah. Nah, di sini kita bisa menggunakan image asset, yaitu assets, kemudian images logo.png. Kalau belum muncul seperti ini, biasanya kita perlu rebuild ulang. Kita coba stop dulu, kemudian di rebuild. Kita tunggu sebentar.
Oke, sudah berhasil rebuild ya, tapi gambarnya ada gede banget di situ. Kita coba perkecil. Di sini aset itu dia punya size kalau nggak salah. Size. Sebentar, kita deketin di sini biar ketahuan. Scale. Scale-nya. Coba kita isi 3. Masih gede banget ya. Gede banget. 10. Oke, mungkin 8 cukup ya. Oke, scale-nya 8. Ini kita kasih konstruktor biar nggak kuning-kuning gini. Kan nggak sakit di mata. Kemudian gimana caranya supaya dia itu setelah loading gitu ya, katakanlah berapa detik itu buka halaman home. Oke, untuk melakukan hal itu kita bisa convert dulu ini menjadi stateful. Dan di sini biasanya saya membuat sebuah function yaitu open home yang nanti akan dipanggil untuk membuka home. Kita bisa menggunakan delay pakai future ini ya, future delay duration, jadi durasinya itu detik aja, misal 2 detik. Kemudian pakai then gini, ini tutup dulu. Kita sama ya, menggunakan navigator, tapi kita menggunakan push replacement, bukan push ya. Kalau push itu setelah kita buka halaman baru, kalau di back, pencet tombol back, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Di sini berarti akan kembali ke halaman splash screen, tapi kita nggak mau seperti itu. Jadi kita replace setelah di halaman home, jika dipencet tombol back, itu dia akan exit, berarti seperti itu. Jadi ini konteks, oke. Kita menggunakan material page road, buildernya seperti ini. Kita kosongin. Kemudian yang kita buka adalah main screen. Oke. Seperti ini, kita tambahkan ini biar nggak kuning-kuning. Kemudian kita panggil di init. Di sini. Init state ya. Jangan lupa ini di bawahnya super init state. Kita panggil open home. Kita coba refresh. Ya, dia akan membuka halaman utama seperti ini. Kalau kita back, backnya itu kalau di sini pakainya gini. Oh, nggak bisa di back. Ini ada yang error ini guys. Ini ada yang nggak benar. Sebentar. Di main screen-nya itu kayaknya yang ininya masih list view-nya itu. List view-nya, sebentar, list view. Sudah benar sih ini. Nicknya kita pakai index. Pakai item ID to string.
Bentar, ini mintanya apa sih dia? Oke, mintanya oke, seperti ini. Coba masih error nggak? Masih error nggak? Aman, udah nggak error lagi. Oke, segitu dulu dari saya untuk kali ini. Sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya, supaya saya lebih semangat dalam membuat tutorial-tutorial mengenai coding terutama di mobile. Terima kasih.